Hasyim Asy'ari itu hanya mencatut ya, saya bilang ya, dalam dokumen paling penting Mukadimah Kasasi, Ganun Kasasi NU, itu mencatut. NU nggak tinggal diam, Nahdliyin nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual gue beli. NU bersama Abaib, lo jual gue beli. Jadi NU difitnah sudah sejak Mbah Hasyim Asy'ari, sekelas Mbah Hasyim Asy'ari yang hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Mbah Hasyim Asy'ari hafal Quran. Beliau difitnah. Yang fitnah siapa? Orang-orang juga yang mengatasnamakan Islam. Ingat yang saya katakan ya, dari awal kritik saya terhadap NU adalah organisasi massa, organisasi NU. Emang ulama NU mau rusak NKRI? Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. NU bersama Abaib, lo jual gue beli. Seorang Faisal Assegaf yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Jadi kalau zaman milenial seperti zaman now gitu loh, NU difitnah, itu sudah basi. Karena sejak awal pembentukan NU sudah difitnah. Maka kita lihat siapa kira-kira yang hancur, yang mingslep. Kecil, saya bukan orang baru di ruang publik Indonesia. Hei, kemana saja kalian? Kemarin kalian mencibir para pejuang Nahdlatul Ulama, kini kalian ingin menikmati manisnya dari hasil perjuangan itu. Kerja dulu bro, baru ngomong. Orang kalau besar dalam satu organisasi yang sangat besar, harus ada juga kualitasnya yang besar. Ketika PKI melawan NU, yang bubar siapa? Ketika DITII berhadapan dengan NU, yang bubar siapa? Ketika Masyumi berhadapan dengan NU, yang bubar siapa? Ketika PRRI menghadapi NU, yang bubar. Ketika Hizbut Tahrir HTI berhadapan dengan NU, yang bubar. Bentar lagi akan banyak orang-orang yang selalu mengatasnamakan bela ini bela itu, mereka akan bela Sungkawa. Buktikan. Kalau kalian punya bukti, beberkan buktinya itu kepada publik. Dan itu sudah terbukti ketika mereka berjilid-jilid demo bela ulama, bela agama, bela spanduk, bela baligo, kan begitu kan? Akhirnya ujung-ujungnya jadi bela Sungkawa. PBNU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar, yang hanya keluarganya saja mengklaim seolah-olah menjadi tokoh utama. Ada sekarang orang-orang justru lahir di Indonesia, kemudian juga nyari makan di Indonesia, mungkin mati juga di Indonesia. Mereka ingin merubah ideologi bangsa, hasil daripada perjuangan para pendiri bangsa dari kalangan para ulama, di antaranya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Sejarah NU yang saya anggap sangat-sangat menyimpang dari awal pembentukannya hingga proses selama 90 tahun lebih. Di saat ini banyak orang yang mencibir NU. Saya katakan, saya bukan pengurus NU, tapi sampai mati akan saya perjuangkan NU. Dedengkot dan loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Orang-orang yang biasa mencibir, mencabar, suatu saat mereka akan cinta. Karena kata Rasul, kalau membenci itu jangan keterlaluan. Kenapa? Bisa jadi suatu saat kalian akan cinta. Kalau sudah jatuh cinta kan repot jadinya. Semua kalian klaim kalian paling besar di Indonesia, omong kosong, nol besar. Banyak akademisi yang mereka tidak mempercayai kiprah NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian punya bukti, beberkan buktinya itu kepada publik. Sejarah tentang ulama dan para kiai NU itu selalu diupayakan ditutupi, termasuk juga LIPI dulu adalah orang yang getol untuk menyatakan NU tidak punya peran membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau on jangan kebangetan. Kenapa demikian? Kita tidak pernah melihat dulu di buku-buku pelajaran sejarah di sekolah tentang kiprah NU, tentang sejarah di mana Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari memiliki peran untuk menggelorakan semangat jihad pada seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita berpikir
Kenapa dulu yang selalu muncul pada pemberitaan tentang 10 November itu yang masuk ke dalam kategori pahlawan nasional adalah orang-orang sosialis? Tidak ada kalangan santri, kaum sarungan, yang padahal kalau nggak ada kaum sarungan Indonesia tidak akan menjadi negeri. Lantas kenapa ada orang-orang seperti itu di pemerintahan atau di parlemen atau tokoh-tokoh nasional? Karena mereka bukan santri tulen, mereka hanya mengandalkan sekolah formal. Kenapa kok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikait-kaitkan dengan pendirian bangsa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ketika banyak orang-orang yang justru berupaya menghilangkan sejarah ini, Allah membuka kebenaran, di mana tabir-tabir itu selalu mereka gerai supaya menghalangi kebenaran. Allah merobek tabir-tabir itu. Kenapa? Dulu selalu yang disebutkan sebagai pahlawan nasional yang punya peran untuk kemerdekaan adalah tokoh-tokoh nasionalis, tapi tokoh agamis itu seolah-olah tidak ada. Bahkan andai pun ada tokoh-tokoh NU yang maju, yang tercatat sebagai pahlawan nasional, tidak disebutkan tokoh NU-nya, tidak disebutkan siapa mereka. Contoh seperti Bung Tomo, di situ tidak disebutkan bahwa Bung Tomo telah mendapatkan mandat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mengobarkan peperangan, mengobarkan jihad di antara seluruh anak-anak bangsa. Mereka tidak menyebutkan itu, selalu berupaya ditutup-tutupi. Maka dulu Gus Dur pernah datang ke tokoh-tokoh sepuh, orang-orang yang ikut serta dalam perjuangan. Mereka berkata, ya maklum Gus, yang namanya sejarah pasti akan terulang, di mana orang-orang bodoh yang berjuang tapi orang-orang pinter yang menikmatinya. Orang-orang bodoh yang berjuang, yang berkorban, tapi orang-orang pintar yang menuai manisnya, yang dikenal. Maka Gus Dur marah, seolah-olah pada saat itu sampai tahun 1990 NU dianggap orang-orang bodoh. Karena apa? Karena orang NU kebanyakan adalah kaum bawah, menengah ke bawah, masyarakat kelas bawah. Jadi mudah untuk dibodohi. Maka Gus Dur kemudian melakukan kaderisasi pada anak-anak muda, pemuda-pemudi NU untuk mengenal tentang politik, mengenal tentang sejarah, mengenal tentang analisis sosial, ansos, dikenalkan kepada anak-anak muda NU. Supaya apa? Supaya mereka paham tentang sejarah. Karena kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kita harus kembali pada sejarah, karena ada suatu perkataan, jika ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hapuskan ingatan sejarah dari benak anak-anak muda bangsa tersebut. Pasti anak-anak mudanya tidak akan merasa bangga dengan bangsanya. Maka itu yang terjadi saat ini di negeri kita. Anak-anak muda sudah enggan untuk mempelajari sejarah bangsanya, perjuangan bangsanya, kebesaran bangsanya, sehingga banyak anak-anak sekarang mereka condong lebih gandrung dengan yang berbau asing, western kah atau apalah, termasuk kuliah mengibarkan bendera Belanda di atas sebuah gedung, ya, Hotel Orange kalau sekarang. Maka ada gejolak dari masyarakat yang melawan upaya untuk penguasaan wilayah Surabaya. Maka santri-santri NU lah yang bergerak melawan orang-orang Belanda dan Inggris. Maka salah satu santri dari Mbah Hasyim Asy'ari naik ke tiang bendera di atas gedung, kemudian menyobek warna biru supaya yang tertinggal hanya warna merah dan putih. Dulu merah putih meminta nyawa, tapi kini merah putih tidak perlu meminta nyawa kepada kita. Cukup kita hormat kepada upaya
dari orang-orang yang telah berupaya mengibarkan merah dan putih itu. Jika saat ini Anda tidak suka dengan merah putih, saya tanya bagaimana jika Anda hidup pada masa perjuangan saat itu? Apakah kalian akan menjadi pengkhianat bangsa? Lantas kenapa setelah sekarang hasil daripada nyawa, darah, dan segala bentuk pengorbanan dari para pejuang kita, kalian tidak mencintai merah putih? Bahkan orang-orang Belanda dan Inggris menganggap Indonesia adalah pemerintah boneka yang dibentuk oleh Jepang. Kenapa? Ketika Jepang dibom oleh sekutu Nagasaki dan Hiroshima, kekuatannya melemah, sedangkan sebagian tentaranya masih ada di Indonesia, seolah-olah Indonesia tempat bertahannya orang-orang Jepang, karena negerinya sendiri sudah luluh lantak pada saat itu. Maka Jepang meminta kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk mengumpulkan masyarakat Indonesia agar mereka mau dilatih bela diri, dilatih persenjataan, walau tidak menggunakan senjata, dilatih militer. Maka sebagian masyarakat Indonesia, diantaranya adalah orang-orang NU, mereka masuk ke dalam tentara peta. Tentara peta adalah bentukan Jepang yang tujuannya untuk mempertahankan kedaulatan Jepang di Indonesia. Akan tetapi kenapa kok Mbah Hasyim Asy'ari mau menyuruh santri-santrinya dan para ulama murid-muridnya itu untuk ikut menjadi tentara peta yang dididik oleh Jepang, menjadi loyalis Jepang? Pada saat itu Mbah Hasyim Asy'ari difitnah sebagai anjingnya Jepang.